Saudaraku, kita menghadapi masalah demi masalah, khususnya dalam hal menghadapi COVID-19. Ya, ada satu hal yang mungkin kebodohan saya. Untuk menghadapi ini kita akan bersama kita melawan COVID-19. Caranya gimana? Caranya adalah jaga jarak, itu terutama. Nah, mari kita pelajari firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi segala yang diciptakan mulai hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 diakhiri dengan kata Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya sempurna, tidak bercacat bercerai. Kemudian Bapa Surgawi menciptakan manusia, ya, dalam satu persekutuan. Sebab ketika dijadikannya Adam dari tanah itu sudah memutuskan Adam, tetapi belum hidup sebelum Allah mengembuskan nafasnya ke dalam hidup Adam, yaitu nafas kehidupan atau roh Allah. Nah, setelah kejadian demikian, aneh tapi nyata. Di ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Aneh kan? Kalau tadi dalam penciptaannya sampai hari ke-6 dikatakan bahkan sungguh amat baik. Ketika sekarang katakan tidak baik. Kenapa tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, ya, dijadikan manusia yang lainnya dan sepadan dengan dia, itu menunjukkan adanya perhubungan atau persatuan dua di antaranya satu. Ada hubungan yang baik. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah Hawa, sehingga ada hubungan antara Adam dan Hawa, manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta. Ya. Nah, ini kenyataannya. Tetapi ketika kita melihat, ya, ada istilah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi ketika menghadapi COVID-19 ini, perintahnya adalah supaya jaga jarak. Apakah ini tidak menyalahi firman Tuhan? Sebab ia selalu merindukan, ya, adanya hubungan di dalam kehidupan hamba Tuhan dan anak Tuhan. Nah, sekarang kita melihat adanya tahu dosa, akibatnya, dan penyelesaiannya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena penebusan di dalam Yesus Kristus, dosa itu begitu penting sehingga Bapa Surgawi memperhatikan umat manusia, ya, sehingga bila tidak ada dosa, maka Yesus Kristus tidak perlu turun ke dunia, ya, untuk membuat umat manusia lepas dari dosa. Nah, puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat di luar Kristus tidak ada penebusan. Di luar Kristus tidak ada pengampunan. Efesus
pasal 1, Efesus pasal 1, pasal pertama, ayat 7 dan ayat 14. Efesus 1 ayat 7 dan 14. Ayat 7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di sini ada kontak antara manusia dan iblis. Ya, hati-hati penjelasannya ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Luar biasa rayuan setan, namanya setan. Nah, puji Tuhan. Jadi sekali-kali kamu tidak akan mati. Orang yang sudah ke gereja tetapi tidak mentaati firman Tuhan itu bahaya. Kenapa? Pengaruh yang lain akan lebih menggejreng dia. Ya, jadi orang yang kenal Tuhan Yesus dan orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mana yang bahagia? Yang sudah kenal atau yang belum kenal? Hati-hati. Kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Contohnya, Yudas Iskariot kenal Tuhan Yesus tidak? Oh, bahkan dia bukan saja kenal, dia ikut kemana-mana. Tetapi kenapa Yudas Iskariot tidak bahagia? Sebab keinginan manusia kenal Tuhan Yesus bahagia. Yang jelas, sebab Yudas Iskariot kenal Tuhan Yesus, tetapi tidak di dalam kebenaran. Artinya salah jalan hidupnya. Oleh sebab itu, bila saudara masih suka ngantuk-ngantuk, nggak usah datang ke gereja dulu, tidak usah kebaktian dulu. Kenapa? Bahaya. Ya, saat menyanyi memuji Tuhan saja ada orang yang masih bisa ini memuji Tuhan, bertepuk tangan, musik rame, masih bisa seperti itu, gitu, buka mulut tanpa disadari. Nah, apalagi ketika mendengar firman Tuhan atau khotbah disampaikan, maka yang jelas bisa-bisa orang itu tidur. Saya enggak. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ya, Rasul 20 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur, telah lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul Paulus turun ke bawah, ya, tengkurap di atas Eutikus dibangkitkan kembali. Artinya Eutikus hidup. Baru Paulus berangkat tinggalkan Troas menuju Miletus. Ini kenyataan. Kemudian Yesaya pasal 1 ayat 18. Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti air kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Oleh sebab itu jangan takut. Ia datang untuk menebus kita semuanya. Dan ialah yang menjadi pemimpin kita, ya, hadapi segala perkara bersama Tuhan. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari orang yang
dosa. Kemudian kita lihat dan kita akhiri dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-26. Ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Apa yang dimintanya dikatakan di situ, ya, bahwa kita di dalam menghadapi segala hal, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, Roh Kudus akan senantiasa menuntun jalan hidup kita, mengingatkan kita kepada firman-Nya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa memuliakan kehidupan anak-anak-Mu dan berjalan bersama kami, anak-anak pilihan. Kami persembahkan kembali kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memimpin jalan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha menyebut kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.